Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami beralih ke materi, kami terlebih dahulu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang dimana di sana ada Jainuddin. Yang kedua saya sendiri yaitu Arbadin Ramekantari. Yang ketiga ada Salwa Hidatul Laili. Dan yang terakhir ada Siti Hilmiah. Baik, sekarang kita beralih ke materi. Yang di sana ada poin pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan. Kedua unsur-unsur pendidikan. Dan yang ketiga pendidikan sebagai sistem. Oke, kita mulai bahas tentang konsep dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan yang ideal dapat dibagi ke dalam 6 macam. Yang pertama, ada dasar historis, yaitu dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu berupa undang-undang dan peraturan-peraturannya maupun berupa tradisi dan ketetapannya. Yang kedua, ada dasar sosiologis. Dasar berupa kerangka budaya di mana pendidikannya itu bertolak dan bergerak seperti memindahkan budaya, memilih, dan mengembangkannya. Yang ketiga ada dasar ekonomis, di mana dasar yang memberi perspektif tentang potensi-potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan, dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. Yang keempat ada dasar politik dan administrasi. Dasar yang memberi bingkai ideologi atau akidah dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat. Yang kelima ada dasar psikologis. Dasar yang memberi informasi tentang watak peserta didik, pendidik, metode yang terbaik dalam praktek, pengukuran dan penilaian pengukuran dan penilaian bimbingan dan penyuluhan. Dan terakhir di sini ada dasar filsafat. Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol, dan memberi arah kepada semua dasar-dasar yang lain. Pendidikan yang Islamiyah harusnya menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai konsep dasar tentang pendidikan Islam. Sunnah merupakan pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Semua amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan maupun perbuatan beliau, dapat dijadikan sumber untuk pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai teladan bagi umatnya. Yang kedua di sini ada unsur-unsur pendidikan. Dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama ada subjek yang dibimbing atau peserta didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian karena peserta didik atau tanpa pandangan usia adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Yang kedua ada orang yang membimbing atau pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif, yang dimana interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Yang keempat di sini ada tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuannya demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditunjukkan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dalam waktu tertentu, dengan menggunakan alat tertentu. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapai tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Yang keenam, ada cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode.
Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir di sini ada tempat peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan, yang dimana lingkungan pendidikan biasa disebut tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada pendidikan sebagai sistem. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan khususnya di sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung mencapai tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambil kebijakan pendidik di tingkat pemerintahan pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran tujuan nasional. Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Pendidikan dikatakan sebagai sistem juga memiliki beberapa ciri yang juga dimiliki oleh suatu sistem. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi-fungsi. Yang ketiga, komponen-komponen. Yang keempat, interaksi atau saling berhubungan. Yang kelima, proses transformasi. Yang keenam, umpan balik dan koreksi. Yang ketujuh, daerah, batasan, dan lingkungan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kekurangan atau kata yang salah, kami mohon maaf.